guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar para penonton setia Sakahayang? Bersiaplah untuk menonton film dari mancanegara, karena pada kesempatan kali ini Sakahayang akan membahas sebuah film horor terbaru dari negara Seribu Nguyen alias Vietnam, di mana film ini berjudul Detektif Kien The Headless Horror 2025. Oke lah, karena film ini cukup panjang, mending kita langsung saja pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya kepanikan warga desa di negara Vietnam bagian Kaler yang digegerkan oleh penemuan jasad tanpa kepala yang tersangkut di jaring nelayan, di mana warga percaya jika kepala jasad tersebut telah dimakan oleh jurig chai penghuni danau. Chỉ có một điều rõ ràng. Kemudian, seorang mage mirip Gus Udin bernama Nguyen terlihat melakukan segel tangan ala-ala shinobi Konoha untuk melakukan ritual. Sontak para warga merasa ngeri saat melihat banyaknya belut sawah yang biasa kalian urek keluar dari jasad tersebut. Dan sampai saat ini tercatat 8 warga telah tewas dengan kondisi yang sama seperti jasad tadi, di mana mereka dikuburkan jauh dari desa untuk menghindari kutukan yang mungkin terus terjadi. Singkat cerita, scene beralih pada tante-tante cantik bernama Mumun yang terlihat panik setelah mendapat kabar tentang penemuan sendal selop milik keponakannya, di mana sejak seminggu lalu keponakan cantiknya yang bernama Bunga hilang bak di telan bumi. Namun saat para warga percaya jika Bunga tewas oleh jurig chai, Mumun merasa yakin jika keponakannya ini masih hidup, terlebih mereka belum bisa menemukan keberadaan jasad Bunga. Lantas, setelah kabar mengerikan ini semakin meluas, pihak kekaisaran akhirnya mengirimkan seorang detektif handal setara dengan detektif Sherlock D yang bernama Ikin untuk melakukan penyelidikan. Di mana kini, detektif Ikin yang bersetelan Raiden Mortal Kombat terlihat menempuh perjalanan panjang menuju desa Mumun. Singkat cerita, sesampainya di tempat tujuan, kedatangan Ikin langsung disambut oleh warga desa yang langsung memberikan hormat. Namun seketika Ikin panik saat melihat salah satu warga tiba-tiba mengalami mimisan, seolah mengalami masalah kesehatan. Sementara di sisi lain, Mumun berusaha untuk meminta keadilan di depan kediaman Hokage guna mencari keponakannya yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Namun seperti biasa, upaya mencari keadilan selalu dipersulit para petugas bersenjatakan tombak jigong. Jangan rồi. Sao không chịu cứng? Bagaikan adegan FTP, Mumun pun malu-malu bagong saat melihat kedatangan detektif Ikin yang ganteng dan berkarisma 125. Sesaat kemudian, Mumun langsung menjelaskan seluruh kronologis hilangnya Bunga dan juga misteri penemuan jasad tanpa kepala yang akhir-akhir ini terjadi. Namun karena jasad Bunga belum ditemukan, Mumun pun yakin jika keponakannya ini masih hidup. Di saat itu pula, Ikin pun heran saat melihat para warga menggantungkan tulang ikan asin di pintu rumah sebagai jimat tolak bala. Tôi là Kiên. Setibanya di rumah Bunga, Ikin berusaha meminta keterangan dari ayahnya Bunga yang bernama Chuong. Lantas Chuong mengungkapkan jika meski putrinya cantik dan bohai, namun Bunga merupakan gadis biasa saja yang tidak pernah mencari masalah. Mendengar hal itu, Ikin berteori jika mungkin saja Bunga telah kabur dengan pacarnya, karena dalam beberapa kasus yang ia tangani, gadis seumuran Bunga biasanya sedang mengalami mabok lope hingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kumpul banteng. Seolah tak terima dengan teori Ikin, Chuong yang kesal langsung pamit. Hingga sesaat kemudian, Mumun mengungkapkan jika 2 minggu lalu Bunga mengalami aksi percobaan pembunuhan dari seorang ninja gembel misterius. Dan meski si ninja gembel berhasil kabur, namun diceritakan Mumun sempat melukai tangan si ninja. Setelah mendengar hal tersebut, Ikin yang melakukan pencarian langsung mengambil pecahan piring bertuliskan Tuk untuk dijadikan petunjuk awal.
Singkat waktu, Ikin pun diantar warga lokal untuk melihat sendal selop milik Bunga yang diduga tewas akibat digondol curigai. Melihat biji saninten di sendal Bunga, Ikin langsung menanyakan di mana biasanya pohon ini tumbuh. Lantas Gupron mengungkapkan jika tanaman tersebut banyak ditemukan di dekat air terjun yang warga percaya sebagai sarang si curigai. Kemudian Gupron meminta Ikin untuk berhati-hati karena beberapa detektif yang melakukan penyidikan selalu mendapat teror dari si curigai. Kemudian scene beralih pada putri cantik si Hokage yang bernama Tuyet. Saat ia sedang kerimbatan, tiba-tiba saja sesuatu yang aneh terjadi. Melihat Tuyet yang ketakutan, si ibu bernama Pung menanyakan apa yang terjadi. Lantas Tuyet berkata jika ia hampir saja dihabisi oleh sosok curigai. Di saat itu pula, Ikin yang akan pergi ke air terjun terlihat mendatangi rumah Mage Nguyen untuk melakukan penerawangan. Melihat pertanda buruk yang akan Ikin alami, Nguyen langsung memberikan jimat dan dupa untuk berjaga-jaga. Singkat waktu, sesampainya di dekat air terjun, Ikin pun menemukan pohon dan biji saninten yang sempat menempel di sendal Bunga. Tak cuman itu, Ikin pun curiga saat menemukan tanah yang tercampur darah kering. Saat Mumun histeris, Ikin memintanya untuk tenang dan jangan cepat mengambil kesimpulan. Kemudian, Ikin mengajak Mumun untuk mencari petunjuk lain. Singkat waktu, setelah seharian mencari petunjuk tambahan, Ikin mengajak Mumun untuk pulang saja dan melanjutkannya esok hari. Mình sẽ theo manh mối khác. Saat malam semakin larut, Ikin terlihat menyusun pecahan keramik yang ia temukan di kamar Bunga. Tapi tiba-tiba, ia pun mengalami mimisan yang sama seperti para warga. Namun setelah mengalami mimisan aneh, tiba-tiba saja Ikin mengalami sebuah perjalanan astral, di mana saat itu, entah apa tujuannya, Bunga terlihat apruk-aprukan menuju air terjun, seolah sedang menunggu kedatangan seseorang. Di tengah kepanikan, Ikin berusaha menyelamatkan Bunga yang ditarik si juri ke dalam wahangan. My God, rupanya cuman mimpi. Hingga setelah mengalami kejadian itu, Ikin yang syok langsung menyalakan dupa pemberian si Mage Nguyen yang dipercaya sebagai tolak bala. Di keesokan harinya, Ikin dan Mumun berusaha meminta kesaksian pada Cemae yang berdagang di depan toko kain milik Bunga. Lantas Cemae mengungkapkan jika sebelum Bunga menghilang, dirinya sempat melihat Nona Tuyet datang memarahi Bunga. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka pun bergegas mendatangi rumah Hokage Lim untuk meminta keterangan pada Tuyet. Chào Tri huyện đại nhân. Sesampainya di tempat tujuan, Hokage Lim terlihat panik melihat kedatangan detektif dari kekaisaran. Terlebih selama ini, dirinya sering nilep dana desa. Dikira mau audit, seketika Lim merasa lega karena kedatangan Ikin hanya ingin bertemu dengan putrinya. Sesaat kemudian, Tuyet mengungkapkan jika pertengkaran waktu itu hanya perkara masalah cinta, di mana Bunga dianggap telah merebut kekasihnya yang bernama Tuk. Namun setelah itu, Tuyet tidak lagi melihat keberadaan Bunga. Mendengar hal itu, Ikin pun menyadari jika hilangnya Bunga berkaitan dengan sosok Tuk. Lantas, Lim memberitahu jika Tuk adalah seorang pengrajin keramik yang tinggal di tengah kebun awi. Sesampainya di gubuk, Ikin yang akan melakukan penggeledahan meminta Mumun untuk menunggu.
Hingga sesaat kemudian, Ikin yang melakukan penggeledahan langsung merinding setelah mendengar suara rintihan kewes dari sudut yang poek. Sontak Ikin pun heran saat melihat bunga yang bengap berada di tempat ini. Dirasa halu, Ikin yang syok kembali berusaha fokus. Namun tak lama kemudian, Ikin merasa curiga saat melihat buntelan samak yang terlihat seperti jasad. Sambil menodongkan pedang, Ikin yang curiga meminta Tuk untuk membuka buntelan samak di dalam gubuk. Cái xác này hả? Dikira mayit, ternyata tikar ini berisi bantal Tuk yang dipenuhi dengan pulau jigong. Lantas, Ikin yang akan melanjutkan penyidikan meminta Tuk untuk menceritakan kedekatannya dengan bunga yang sampai saat ini hilang bak ditelan bumi. Kemudian, Tuk menceritakan awal pertemuannya dengan bunga yang sering nongkrong di batu besar, di mana pada saat itu ia langsung ketiban Lopez sejak pandangan pertama. Dan untuk mengungkapkan perasaannya secara diam-diam, Tuk membuat mozaik keramik wajah bunga di batu tersebut. Meski sedikit petot, bunga terlihat malu-malu anjing saat melihat karya Tuk yang begitu effort. Tak sampai di situ, kebahagiaan bunga semakin menjadi saat Tuk menyatakan perasaannya. Lantas sambil pergi, bunga yang malu-malu langsung menerima perasaan Tuk, di mana sejak saat itu mereka yang di Mambuk Lope mulai menghabiskan waktu bersama sambil membuat kerajinan. Không đơn giản chỉ là nặn gốm đâu. Còn bây giờ là một cái chén. Namun setelah beberapa bulan berpacaran, bunga tak bisa menahan tangis saat Tuk memberitahu jika orang tuanya telah menjodohkannya dengan Tuyet. Namun meskipun begitu, Tuk mengungkapkan jika dirinya akan menolak perjodohan tersebut. Hingga di hari perjodohan, Tuk mengungkapkan keinginannya untuk membatalkan perjodohan. Lantas sambil berlutut, Tuk berkata jika dirinya telah memilih bunga sebagai pasangannya. Mendengar hal itu sontak membuat Tuyet dan keluarganya murka, apalagi Tuk telah memilih gadis kampung seperti bunga. Namun sesaat kemudian, Tuk langsung mengungkapkan unek-uneknya di mana dirinya tidak sudi dijadikan alat untuk bisnis keluarganya bersama Hokage Lim. Singkat cerita, setelah mendengar kesaksian dari Tuk, Ikin dan Mumun kembali mendatangi rumah Hokage Lim untuk melanjutkan penyidikan. Hingga setibanya di rumah Hokage Lim, Ikin langsung mendesak Tuyet untuk mengakui perbuatannya. Terlebih ia yakin setelah ngeparanin bunga di pasar, Tuyet yang kalah saing mengajak bunga untuk menyelesaikan permasalahannya di dekat air terjun. Tuyet pun semakin panik saat Ikin mengatakan jika ia menemukan darah kering di tanah dekat air terjun. Di tengah kondisi terpojok, Tuyet yang panik tiba-tiba mengalami sesuatu. Oh my god, sontak Tuyet pun syok parah saat mendapat teror dari jurig bunga. Hingga di tengah ketakutan, Tuyet pun akhirnya mengakui apa yang telah ia lakukan pada bunga. Di mana ketika itu, Tuyet meminta bunga untuk pergi dari desanya agar dirinya bisa hidup bahagia dengan Tuk. Oh my god, Tuyet yang kelepasan setan pun panik saat dirinya malah nggaplok bunga menggunakan batu wahangan. Setelah mendengar pengakuan Tuyet, Ikin langsung mendesaknya memberitahukan keberadaan jasad bunga. Lantas sambil memohon, Tuyet mengungkapkan jika dirinya tidak mengetahui kemana bunga menghilang karena sejak menggaplok bunga, Tuyet yang panik langsung kabur meninggalkan bunga. Di tengah kebingungan, Nyonya Pung merasa yakin jika jasad bunga mungkin saja digondol oleh si jurig Cai.
Sesaat kemudian, Ikin meminta para penjaga untuk mengamankan Tuyet guna mempertanggungjawabkan kejahatannya. Singkat waktu, malam pun poek. Setelah cuci muka, Ikin yang merasa salatri bersiap untuk mangan. Namun baru saja satu suapan, Ikin pun heran saat melihat rembesan air di kamarnya. Di tengah keanehan yang terjadi, Ikin pun panik saat melihat bunga tiba-tiba terkapar di lantai dengan keadaan basah kuyup. My God, betapa syoknya Ikin saat melihat sosok Jurik Chai yang sedang memukbang kepala bunga. Untung saja Didin yang datang berhasil menyelamatkan Ikin dari teror si Jurik Chai. Hingga sesaat kemudian, Didin langsung memberikan berkas eksekusi pada sebuah keluarga pemberontak yang terjadi 30 tahun lalu, di mana 14 anggota keluarga tersebut mendapat hukuman penggal dari kekaisaran. Dan menurut mitos, sosok Jurik Chai yang meneror warga desa merupakan perwujudan dari dendam keluarga tersebut. Di keesokan harinya, Ikin kembali melakukan konsultasi pada Mage Nguyen guna mengatasi teror goib yang menyelimuti desa ini. Namun karena dendam si Jurik terlalu kuat, Nguyen meminta Ikin untuk pergi saja dari desa ini. Terlebih ia merasa jika si Jurik sedang mengincar Ikin yang dianggap terlalu ikut campur. Akan tetapi, Ikin bersikeras akan menyelesaikan kasus ini, apalagi kasus hilangnya bunga masih belum beres. Mendengar hal itu, Nguyen hanya bisa memberikan jimat tambahan untuk berjaga-jaga. Sementara di sisi lain, Nyonya Pung pun heran saat pembantainya yang bernama Ichih tiba-tiba menghadap. Lantas, Ichih berkata jika ia mendapat pesan dari si ninja gembel untuk meminta duit tambahan. Ternyata selama ini si ninja gembel adalah asasin borongan suruhan Nyonya Pung, di mana kini sebenarnya bunga sedang disekap di suatu tempat. Di malam harinya, Moi terlihat apruk-aprukan untuk menemui si ninja gembel. Setibanya di depan goa, si ninja yang bernama Dong langsung mengajak Moi masuk ke dalam goa tempat bunga disekap. Ternyata benar bunga masih hidup dan disekap di dalam goa lalai badot. Setibanya di tempat penyekapan, Moi langsung menyampaikan pesan dari Nyonya Pung untuk melakukan eksekusi pada bunga. Dengan menggunakan bedog, si ninja bersiap untuk melakukan aksinya. Di saat itu pula, bunga yang ketakutan hanya bisa pasrah dengan nasibnya. Di keesokan harinya, warga desa kembali digegerkan dengan penemuan jasad tanpa kepala. Seketika tangis Mumun pun pecah saat menyadari jasad yang warga temukan merupakan jasad bunga. Di saat itu pula, Chuong pun tak bisa menahan tangis saat menyadari putrinya telah tewas. Hingga sesaat kemudian, di tengah kesedihan yang mendalam, Chuong terlihat berjalan menuju hutan meninggalkan desa. Singkat waktu, Ikin yang merasa curiga meminta bantuan si Mage untuk mengantarkannya ke makam para korban Jurik Chai, di mana ia ingin membuktikan sesuatu. Hingga setibanya di area pemakaman, si Mage langsung melakukan ritual tolak bala sebelum Ikin melakukan pembongkaran makam. Hingga setelah membongkarnya, Ikin pun mulai mendapatkan titik terang dari kejadian ini.
Di sore harinya, Ikin langsung mendatangi Mumun yang sedang mengurus jasad Bunga. Lantas ia langsung mengungkapkan kecurigaannya, di mana Ikin mengungkapkan jika luka buntung di leher ini terlihat seperti bekas tebasan orang yang dieksekusi menggunakan golok dan bukan dikokop jurik cai seperti yang digegerkan. Tak cuma itu, mayat Bunga sama sekali tidak mengalami pembengkakan meski sudah 10 hari dinyatakan hilang. Ia pun yakin jika jasad ini baru dieksekusi dan dihanyutkan ke danau. Lantas guna membuktikan jika jasad ini merupakan jasad Bunga, Mumun diminta untuk mengambil sendal selop milik Bunga. Không vừa. Hèn chi. Setelah ceker ini terlalu jebrag, Ikin pun yakin jika jasad ini bukanlah Bunga. Ia pun yakin jika Bunga masih hidup. Di sisi lain, Icih kembali menemui Nyonya Pung. Ia pun memberitahu jika mayat yang warga temukan bukanlah mayat Bunga, di mana si ninja Dong ingin dibayar 100 koin emas untuk menghabisi Bunga. Mendengar hal itu, Pung yang muak meminta bantuan Icih untuk menghabisi Dong dan Bunga. Terlebih jika Bunga selamat, mereka pasti akan mendapatkan hukuman berat dari kekaisaran. Di malam harinya, Nyonya Pung meminta Icih untuk mencampurkan racun pada minuman Dong. Sesaat kemudian, Pung mulai melakukan negosiasi dan meminta Dong untuk segera menghabisi Bunga. Namun di saat itu pula, Ikin dan Mumun berhasil membuntuti mereka. Lantas sambil mengeluarkan sekantong uang, Pung meminta Dong untuk mengajaknya ke tempat penyekapan Bunga karena dirinya ingin melihat Bunga tewas dengan mata kepalanya sendiri. Hingga saat Pung mengajaknya minum, insting Dong langsung aktif. Setelah menghabisi Icih, Dong yang kesal bersiap untuk menghabisi Pung. Tapi di saat itu pula, Pung berkata jika Dong tidak akan mendapatkan apapun jika dirinya mati. Di tengah kekesalan, Dong terpaksa menuruti keinginan Pung. Sesaat kemudian, Pung yang melihat Bunga masih hidup meminta Dong untuk menjalankan tugasnya. Namun Dong meminta Pung untuk mengambilkan uangnya terlebih dulu. Đưa tao xem tiền, nhanh! Setelah memergoki mereka, detektif Ikin pun meminta Dong untuk menyerah. Tapi jelas saja Dong tidak mengubris hal tersebut. Setelah menenangkan Bunga, Mumun pun terharu saat ia bisa kembali bertemu dengan Bunga. Hingga sesaat kemudian, Mumun langsung mengajak Bunga untuk melanjutkan pelarian. Setelah melukai Dong, tiba-tiba saja Ikin melihat kemunculan sosok jurik cai. Akhirnya dengan jurus tendakan Liu Kang, Dong si asasin borongan tewas tercucuk dahan jengkol. Sementara itu, Pung terlihat berusaha menggagalkan pelarian Mumun dan Bunga. Melihat Bunga yang pengkor, Pung bersiap untuk menuntaskan aksinya. Untung saja Mumun yang siuman berhasil menyelamatkan Bunga.
Setelah mengikat Pung, Mumun yang khawatir bergegas pergi menyusul Ikin. Hingga sesaat kemudian, setelah melihat Dong tewas tercucuk dahan jengkol, Mumun bergegas menghampiri Ikin yang terluka. Di saat itu pula, Ikin yang terluka parah mengungkapkan jika saat ini dirinya hanya perlu beristirahat. Di keesokan harinya, Tuk merasa bahagia saat mengetahui Bunga masih hidup, dan berkat upaya kerasnya, detektif Ikin pun berhasil menyelamatkan Bunga. Singkat cerita, seminggu kemudian, detektif Ikin yang akan pergi langsung berpamitan pada Mumun. Namun sebelum pergi, Ikin meminta maaf terlebih dirinya tidak bisa menghentikan si Jurik Cai yang meneror desa. Di mana untuk menangkal teror tersebut, Ikin menyarankan Mumun untuk menggunakan jimat dan dupa buatan Mage Nguyen. Tapi di saat itu pula, Mumun yang mengalami alergi pernapasan berkata jika meski tidak menggunakan dupa tersebut, dirinya sama sekali belum pernah mendapat teror dari si Jurig. Mendengar hal itu, Ikin pun menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada dupa tersebut. Terlebih seluruh warga kampung yang menggunakan dupa itu mengalami teror mengerikan dari Jurig Cai. Singkat cerita, guna membuktikan kecurigaannya, Ikin membawa dupa tersebut pada seorang tabib untuk diperiksa. Dan setelah dicek, si tabib mengungkapkan jika dupa tersebut terbuat dari bubuk tumbuhan beracun yang bisa membuat orang mengalami halusinasi. Rupanya teror Jurik Cai yang terjadi merupakan genjutsu dari asap dupa beracun buatan Nguyen. Hingga di keesokan harinya, Ikin mengerahkan beberapa pasukan untuk menangkap Mage Nguyen. Selang beberapa saat, Ikin yang akan melakukan penangkapan mengungkapkan jika si Mage Nguyen merupakan dalang dari teror si Jurik Cai. Terlebih semenjak kedatangan Nguyen, teror mengerikan si Jurik Cai mulai menghantui desa, di mana selain melakukan aksi kopet, Nguyen berhasil membuat warga ketakutan dan tak bisa hidup tenang. Namun sebelum sampai ke rumah Nguyen, Ikin pun syok saat melihat pasukannya telah tewas. Sesaat kemudian, Ikin menemukan surat dari Nguyen. Dalam surat tersebut, Nguyen mengungkapkan jika dirinya hanya berusaha menuntut balas atas kematian keluarganya. Di mana 30 tahun lalu, 14 anggota keluarganya tewas dieksekusi setelah dipitnah sebagai pemberontak oleh Hokage Lim dan warga desa. Dan ketika itu, Nguyen yang berusia 10 tahun menyaksikan secara langsung eksekusi pada keluarganya. Tak cuma itu, Hokage Lim merupakan sosok yang bertanggung jawab atas kematian keluarganya. Setelah mengetahui hal tersebut, Ikin dan pasukannya pun bersiap melakukan penyergapan pada si Mage Nguyen. Di saat itu pula, warga pun kembali digegerkan oleh penemuan mayat tanpa kepala yang mengambang di danau. Sontak mereka pun syok parah saat melihat kepala Hokage Lim yang terpenggal di tempat tersebut. Lantas, Ikin yang menyadari Nguyen berhasil kabur, langsung mengajak Didin untuk melakukan pengejaran. Lantas, apakah si Mage Nguyen akan tertangkap? Paduli bagong lah, pusing aing mah. IMDb untuk film ini adalah 6,7 dan menurut Sakayang cocok saja dengan nilai segitu. Karena meskipun seru, film ini terlalu gado-gado dan tidak fokus pada satu kasus saja, ngejelimet dan so problematik. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.